Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Alhamdulillah, setelah libur cukup panjang, kurang lebih 2 bulan, kita tidak ziarah pagi. Terakhir kita ziarah sore ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk berziarah di Jumat pagi ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana fadilah keutamaan berziarah pada hari Jumat, yang khususnya lebih-lebih kepada mereka para aulia, orang-orang yang selama sepanjang hidupnya diridhoi, dikasihi, disayangi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita mendapat barakah hidup daripada beliau-beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kalam Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab beliau Tajul Arus Al-Hawi li Tahzibin Nufus, melanjutkan tentang pembahasan ilmu yang bermanfaat. Lah, kemarin pertemuan terakhir kita membahas bagaimana ilmu itu yang bermanfaat itu seperti apa, yaitu bagaimana ilmu yang membuahkan rasa takut, ilmu yang membuahkan kita itu semakin waspada terhadap batasan-batasan yang Allah tetapkan. Nah, jadi lebih waspada. Ilmu khasyah kulluh yuraf bidzaka ahlu, karena ilmu itu isinya adalah rasa takut, rasa segan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau Al-Imam Ibn Athaillah beliau melanjutkan, sehingga setiap ilmu yang justru membisikkan kepadamu, ya semakin dapat ilmu tersebut semakin mendapatkan bisikan-bisikan yang jelek. Kemudian hawa nafsu cenderung suka. Kemudian tabiat merasa lezat atas hal itu. Maka kata beliau, maka tinggalkanlah. Jadi setiap ilmu yang ternyata menyebabkan kita itu mendapat bisikan-bisikan yang jelek. Ya, sebelum mempelajari ilmu tersebut kita menjadi orang baik. Nah, semakin mempelajari ilmu itu kok makin kesini kok makin gak karu-karuan. Maka tinggalkan, kata beliau. Dan ambillah ilmu yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ikuti ilmu tersebut, dan ikuti bagaimana para khalifah, para sahabat yang mereka tadi itu diberi oleh Allah hidayah dan diberi amanah untuk menyampaikan hidayah tersebut dari Allah. Kemudian juga para imam yang mereka tadi itu bersih daripada hawa nafsu, maksudnya mereka sudah selesai urusannya dengan hawa nafsu. Apa yang mereka sampaikan itu memang lillah wa fillah wa billah. Jadi apa yang mereka sampaikan itu nggak ada tendensi. Bukan karena ada yang bayar misalnya, bukan karena untuk kepentingannya pribadi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka sampaikan itu hanya untuk Allah. Tidak ada hawa nafsu, bukan karena emosi, bukan karena ego. Nah, dan mengikuti pengikut para imam yang mereka selamat daripada keraguan dan kebimbangan. Kenapa? Karena imamnya jelas, karena panutannya jelas. Orang yang sampai, al-wasilul musil, orang yang sampai dan menyampaikan kita, menyampaikan apa para muslimin muslimat, orang yang bersih daripada kecemasan, daripada was-was, wada'awi al-kadzibah al-mudillah anil hawa wa haqaiqi, dan orang yang bersih daripada pengakuan-pengakuan yang bohong, yang menyesatkan, yang muncul daripada hawa nafsu dan hakikat daripada hal tersebut. Ya, waduh, ini saya seperti ini, saya seperti ini, saya ininya fulan, saya ini mimpi gini, saya didatangi roh ini, waduh. Nah, pengakuan-pengakuan seperti itu nggak jelas seperti itu, kata beliau, tinggalkan, jangan mengikuti yang seperti itu. Wa hasbuka minal ilmin nafi' al-ilmu biwahdaniyah. Cukup bagi kamu pada intinya yang sangat mendasar, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu tentang ilmu tauhid, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ orang akan semakin mengenal, semakin memahami, semakin menempatkan bagaimana hidupnya ini. Semakin dia mengenal Allah itu as-samad, Allah itu adalah sosok yang kita tergantung kepadanya, nah, maka kehidupan kita pun akan ngikut nanti.
Wa minal ilm, dan termasuk daripada ilmu adalah mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu sahabah. Termasuk daripada ilmu yang sangat bermanfaat adalah rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa fungsinya ilmu? Kalau ilmu tersebut tidak mengantar kita kepada kecintaan kepada Allah, kepada Nabi. Nah ini salah alamat berarti. Salah alamat. Nah, padahal harusnya semakin kita tahu, kita semakin, ya Allah, Allah Ta'ala seperti ini ya. Betapa sayangnya sama saya. Ya Allah, Nabi ya, betapa sayang sama saya sebagai umatnya. Nah, kita masing-masing seperti itu. Semakin tahu ilmu, semakin paham. Ya Allah, dahsyat sekali ya syariat itu. Allah Ta'ala atur seperti ini agar tidak seperti ini. Nah, wa mahabbatu sahabat, dan jangan lupa cinta kepada para sahabat dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berdusta ketika orang ngaku cinta sama Nabi tapi tidak suka sama sahabat. Nah, ini bohong. Nabi SAW bahkan beliau mengatakan Allah fi ashabi la taj'aluhum ghuratan ba'di. Hati-hati ya, jangan kalian main-main dengan para sahabat. Jangan kalian jadikan para sahabatku ini sasaran caci maki kalian, sasaran penghinaan kalian setelah aku wafat, kata Nabi SAW. Wa i'tiqadul haqq lil jamaah, dan meyakini kebenaran itu ada dalam jamaah, perkumpulan yang baik, perkumpulan yang benar. Ya. Dan ini poin yang sangat indah, kata beliau, wa idza arata an yakuna laka nasibun mimma li auliyallahi ta'ala. Kita kan melihat para wali, melihat para orang-orang soleh. Nah, gimana kiranya caranya kita itu mendapat bagian sebagaimana bagian yang didapatkan oleh para wali dari Allah. Nah, ini caranya gimana? Kata beliau, fa'alika birafdhin nasi jumlatan illa man yadulluka 'alallahi ta'ala. Maka kamu harus melepas keterikatan dengan manusia secara keseluruhan, kecuali mereka yang menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau orang-orang wali ini seperti ini. Semuanya kayak gini, semuanya tanpa terkecuali. Apa yang kita saksikan ya daripada aulia, khususnya misalnya yang di kota Tuban inilah, bagaimana kita saksikan Al Habib Alwi bin Muhammad Baqil. Dia nggak ada gitu kebingungan dengan manusia sama sekali. Pikiran dan di hadapan beliau hanya Allah, Allah dan Allah. Nah, istilahnya tidak dipandang makhluk itu dengan pemandangan yang berbeda dari Allah. Maka kalau dalam zikir itu kita akan minta doa kepada Allah itu, nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi biadawatika man khalafaka min khalqika. Allah, jadikan hati kami ini hati yang baik sehingga kami mencintai orang yang engkau cintai, orang tadi itu. Nuhibbu bihubbika annas. Kami cinta manusia ini ya Allah sebagaimana cintamu kepada mereka. Maksudnya apa? Kecintaan kepada orang baik dengan cinta yang baik. Dan kami memusuhi orang yang menyalahi daripada aturanmu, yakni nggak suka dengan sikapnya ya, bukan orangnya. Jadi tolak ukurnya itu Allah Ta'ala. Allah cinta dengan dia, Allah ridho dengan dia. Maka para aulia akan menghormati sosok tersebut kayak apapun keadaannya. Tapi ketika dia tadi ini orang yang menentang Allah, memusuhi para kaum solihin misalnya, kemudian hatinya amburadul, ya mereka nggak bakal menoleh kepada mereka, sekalipun mereka mungkin jabatannya tinggi, mungkin mereka seperti apa. Nah, itu. Kita lihat bagaimana Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Qutban. Nah, kayak gitu juga. Tidak ada kemudian keterikatan, ketergantungan, fokus dengan makhluk, nggak ada. Nah ini ya jadi wali mereka. Nah ini kata Imam Ibn Athaillah gitu. Kalau kamu pengen, ini bukan berarti kemudian kita putus sosial ya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita dalam hati ini tidak ada ketergantungan, kecuali kepada mereka yang menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat sulit sekali di zaman sekarang, terus terang saja. Sulit menemukan orang yang seperti ini, yang memang tulus, yang memang
apa yang tadi kita sebutkan tadi itu. Ya, mereka ada, bukan tidak ada, mereka ada, tapi banyak di antara mereka itu tersembunyi atau tertutup karena dahsyatnya fitnah di zaman sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah, selalu dibimbing oleh mereka. Imma bi isyarah shadiqah. Ya, baik kamu ditunjukkan oleh mereka itu dengan isyarat yang jujur, yang tulus, au bi amalin sabita la yanqusuha kitabun wala sunnah, atau dengan amal-amal mereka yang mantap, yang tetap, yang tidak sedikit pun menyeleweng daripada Al-Quran dan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penyakitnya orang sekarang ini tahunya sedikit, tidak tahunya banyak, tapi menyalahkan dengan apa yang mereka sendiri nggak tahu. Wah, ini kok gini ya, gini. Loh. Jadi 1 dari 10 misalnya, yang diketahui 1, yang 9 ini dianggap salah sama dia. Padahal bukan salah, tapi dia yang belum tahu. Nah, ini musibah ini. Farfa' himmatak ila maulak washtaghil bihi duna ghairi. Maka angkatlah ya semangatmu itu dalam hidup, paling tingginya itu kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan. Washtaghil bihi duna ghairi, dan prioritaskan kesibukan hari-harimu itu kepada Allah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba-hamba yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan kita, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.